Kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dinasti Mataram. Sejak pertama didirikan oleh Kyai Ageng Mataram, negeri Mataram terus berkembang hingga wilayahnya semakin luas. Karena perintah para raja yang berkuasa, Kutonagoro atau ibu kota Mataram telah beberapa kali berpindah tempat. Perpindahan Kutonagoro itu ada yang karena keinginan sang raja, ada pula yang terpaksa dipindahkan. Berikut ini kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dinasti Mataram dan kisahnya. Pertama, Kota Gede. Ketika didirikan, Mataram beribu kota di Kota Gede atau Kutho Gede. Letaknya di bagian selatan kota Jogja sekarang. Dan namanya masih lestari sebagai Kemantren atau wilayah setingkat kecamatan, yakni Kemantren Kota Gede. Bekas-bekas keraton yang masih tersisa adalah Masjid Ageng dan Pasar Kota Gede. Kota Gede dipakai sebagai ibu kota oleh 3 penguasa pertama Mataram, Kyai Ageng Mataram, Panembahan Senopati, dan Susuhunan Adiprabu Anyokrowati. Kedua, Karto. Karto atau Kartosari atau juga disebut Kartosekar dibuat oleh Raja ketiga Mataram, Sultan Agung Anyokrokusumo. Letaknya di sebelah selatan kota Jogja sekarang, sejauh di luar kota, kira-kira berjarak 5 km. Kota Karto sudah tertata baik dan bangunan-bangunan sudah lengkap, tetapi bekas-bekasnya telah lenyap. Hanya tinggal pondasi keraton yang masih tersisa. Karto pernah dipakai menjadi markas oleh Pangeran Balitar ketika memberontak melawan Raja Mangkurat Jawi. Dalam babat tanah Jawi, kota Karto waktu itu dinamai Kartosari atau Kartosekar. Ketiga, Pleret. Kota Pleret dibangun oleh Raja terakhir Mataram, Sunan Amangkurat Agung. Setelah era Sunan Amangkurat Agung, negeri Mataram hancur diserang Trunojoyo. Dalam babat tanah Jawi diceritakan tentang pembuatan benteng keraton yang baru dan segala dinamikanya pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat Agung. Keraton Pleret pernah dipakai sebagai ibu kota oleh Pangeran Adipati Puger atau Sinuwun ing Ngalogo. Ketika atas perintah sang ayah Sunan Amangkurat Agung, Pangeran Puger merebut Pleret dari tangan pasukan Trunojoyo. Namun Pleret kemudian ditinggalkan setelah Pangeran Adipati Puger bergabung dengan Raja baru Sunan Amangkurat II di Kartosuro. Keempat, Kartosuro. Kota Kartosuro dibangun oleh Raja Amangkurat II setelah berhasil menumpas pemberontakan Trunojoyo. Semula Kartosuro masih berupa hutan bernama Wonokarto. Raja Amangkurat yang waktu itu tidak punya keraton kemudian memilih hutan Wonokarto dan mendirikan kota Kartosuro sebagai ibu kota negara kelanjutan Mataram. Keraton Kartosuro pernah diduduki oleh pemberontak Cina pada masa Sunan Pakubuwono II. Sunan Pakubuwono II kemudian memindahkan keraton ke Surakarta. Bekas-bekas keraton Kartosuro yang masih tersisa tinggal sebuah benteng dari batu bata. Nama Kartosuro masih dilestarikan hingga kini sebagai nama sebuah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kelima, Surakarta atau Surakarta. Kota Kartosuro hancur akibat diduduki pasukan Cina dan kemudian direbut pasukan Madura. Raja Pakubuwono II kemudian memindahkan keraton ke arah timur di sebuah desa bernama Solo. Setelah menjadi keraton, namanya diubah menjadi Surakarta Adiningrat. Kepindahan ke Surakarta disertai harapan agar negeri menjadi damai dan jauh dari peperangan. Tetapi setelah kepindahan keraton, justru muncul perang baru yang berlarut-larut, yakni Perang Suksesi Jawa III antara Pangeran Mangkubumi melawan Raja Pakubuwono II dan Pakubuwono III. Perang baru berakhir setelah negeri Surakarta dibagi menjadi 2, Surakarta Lama dan Yogyakarta. Keenam, Surakarta dan Ngayogyakarta. Hasil palihan negari Surakarta menjadi 2 kerajaan yang sama persis, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.
Karena konsepnya adalah Palian Nagari, maka semua dibagi rata antara dua kerajaan baru, baik wilayah, punggawa, pusaka, maupun seni budayanya. Maka kemudian ada corak Solo dan corak Yogyo dalam budaya Jawa. Kedua negara itu masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Kesultanan Ngayogyakarta bahkan masih eksis dan kemudian menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status daerah istimewa. Adapun Kasunanan Surakarta telah dihapus dan hanya tersisa sebagai cagar budaya. Demikianlah uraian singkat kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dinasti Mataram. Untuk cerita selengkapnya, silahkan kunjungi BK Almari Channel.